Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kuliah hukum pajak. Sekarang kita sudah ada di pembahasan materi yang ke-7 ya. Yang ke-7 nanti sudah ini kita akan melaksanakan yang UTS ya, ujian tengah semester ya. Di materi ke-7 ini kita akan bahas tentang masuk ke dalam yang namanya siklus KUP ya, ketentuan umum perpajakan yang pertama kali, yaitu siklus self assessment ya. Jadi kalau kita lihat siklus ya KUP atau sistem hukum perpajakan ya, sistem perpajakan itu dapat kita bagi sebenarnya dalam 3 siklus ya teman-teman ya. Itu siklus self assessment ya, kemudian siklus yang kedua siklus official assessment, yang ketiga siklus penyelesaian sengketa ya. Siklus official assessment itu artinya ya tanggung jawab ya dan kewajiban dari wajib pajak untuk melakukan minimal 5M ya, 5M ya, mulai dari mendaftarkan secara self assessment ya. Kemudian M yang kedua adalah melaporkan ya. Melaporkan apa? Tentunya melaporkan penghasilan ya, kegiatan usaha ya yang harus dilaporkan di dalam SPT ya, juga secara self assessment. Kemudian juga membukukan ya, membayar ya, itu M yang keempat ya, secara self assessment. Yang kelima adalah memperhitungkan ya. Iya, tentunya ada banyak MM yang lain ya, minimal 5M ini saja ya. Yang merupakan siklus pertama di dalam KUP. Kemudian nanti akan masuk ke siklus kedua, yaitu yang disebut official assessment. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan, ya, penelitian atau pemeriksaan bukti permulaan, ya, sehingga menghasilkan yang namanya official assessment, yaitu penetapan pejabat, ya, penetapan pejabat, ya, berupa SKP, surat ketetapan pajak, atau STP, surat tagihan pajak, atau ya masuk ke dalam ranah pidana, yaitu yang disebut dengan SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan ya, itu masuk ke dalam ranah official assessment. Baru nanti ranah ketiga yaitu masuk ke dalam ranah penyelesaian sengketa. Apabila wajib pajak yang dikenakan official assessment ini baik berupa SKP, STP ya, walaupun atau bukti permulaan ya, atau tadi pidana, masuk ke dalam ranah pidana, bisa melakukan upaya hukum ya, baik upaya hukum di internal Direktorat Jenderal Pajak maupun upaya hukum di pengadilan ya. Nanti kita akan masuk ke siklus ketiga di pertemuan-pertemuan terakhir. Nah, yang pertemuan ke-7 ini kita akan awali dengan siklus self assessment, yaitu pendaftaran dan pelaporan pajak ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke mekanisme pendaftaran ya, kita harus pahami dulu definisi dari wajib pajak. Sebelumnya sudah saya sampaikan, ada 2 definisi wajib pajak, definisi secara luas dan definisi secara sempit. Secara sempit hanya dimaknai dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPh, yaitu ya yang disebut dengan wajib pajak adalah orang yang sudah memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak ya, atau PTKP, yang sekarang masih di angka berapa? 54 ya, 54 juta per tahun ya untuk satu orang yang belum menikah. Kalau dia menikah naik lagi PTKP-nya, dia punya anak naik lagi. Nanti kita lihat di bagian pelajaran tentang PPh ya, mungkin di sekitar pertemuan 10 atau pertemuan 11. Intinya itu ya. Tapi wajib pajak dalam pengertian Undang-Undang KUP ini lebih luas lagi, tidak hanya wajib pajak dalam pengertian orang yang memiliki ya penghasilan, tapi juga meliputi pembayar pajak ya. Pembayar pajak ini ya bisa pembayar pajak karena dia juga seorang pemotong pajak, ya bisa juga karena dia seorang pemungut pajak ya. Jadi meliputi orang pribadi dan badan yang ya bertugas ya ataupun berkewajiban sebagai pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak ya. Inilah wajib pajak yang wajib mendaftarkan dirinya ke dalam sistem perpajakan dalam bentuk NPWP. Nah, di dalam Undang-Undang HPP yang kemarin baru dirilis akhir tahun 2021 ya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, itu memang ada ya satu pasal yang ya mengintegrasikan NPWP ke dalam NIK, nomor induk kepegawaian. Tapi bagaimana pelaksanaannya kita masih tunggu ya, karena ini harus membutuhkan
peraturan pelaksanaan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah tentunya sebagai pelaksanaan dari penggunaan NIK sebagai basis pendaftaran wajib pajak ya. Apakah NPWP hilang benar-benar nanti digantikan dengan NIK ya? Sehingga ketika kita mengisi SPT ya atau membayar sama sekali tidak ada NPWP, cukup dengan NIK saja. Nah, kita lihat bagaimana implementasinya ya. Tapi kita minimal pahami dulu bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak ya, apakah dia memiliki NPWP atau nanti dengan NIK, kita pahami dulu wajib pajak ya. Jadi orang pribadi ya, wajib pajak. Sebelum ke wajib pajak, kita harus bedakan antara subjek pajak dengan wajib pajak. Apa sih bedanya subjek pajak dengan wajib pajak? Ya. Jadi dapat saya katakan tidak semua subjek pajak itu wajib pajak gitu ya. Subjek pajak itu ya semua orang pribadi ya, semua badan ya. Nah, itu masuk ke dalam subjek pajak. Tapi dia belum tentu menjadi wajib pajak. Nanti dia ketika menjadi wajib pajak ketika sudah terpenuhi syarat ya subjektif ya. Nah, kalau subjek pajak ini baru memenuhi syarat subjektif wajib pajak ini subjek pajak baru memenuhi syarat subjektif ya sehingga dia disebut subjek pajak. Kalau dia sudah memenuhi syarat objektif atau dia sudah memiliki penghasilan yang terkena pajak baru dia menjadi wajib pajak dan disitulah sebenarnya timbulnya kewajiban untuk mendaftarkan secara self assessment. Apabila dia tidak mendaftarkan otomatis ya dia akan terkena sanksi apabila nanti ada pemeriksaan. Seharusnya dia sudah mendaftar, seharusnya dia sudah membayar, seharusnya dia sudah melaporkan, ternyata hal-hal ini belum dilakukan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak, maka dia akan terkena sanksi. Itu yang harus dipahami konsekuensi hukum dari self assessment di bidang pendaftaran. Ya teman-teman. Jadi subjek pajak itu ada 4 orang pribadi, warisan yang belum terbagi ya sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ya badan dan bentuk usaha tetap. Mengapa warisan ini menjadi subjek pajak? Sebenarnya subjek pajak itu cuma 2 ya, orang pribadi dan badan. Nah warisan yang belum terbagi ini disebut dengan subjek pajak pengganti. Mengapa dia dikatakan sebagai subjek pajak pengganti? Karena si pemilik warisan ini sudah meninggal, ya kan? Itu orang pribadi yang meninggal, otomatis dia meninggal. Apabila dia masih memiliki harta dan hartanya belum terbagi, bagaimana pajaknya bisa dibayar atas hartanya ini? Tentunya dia membutuhkan subjek pajak. Dan inilah makanya dia ditetapkan statusnya yang tadinya objek, harusnya kan warisan ini objek pajak ya, tapi dia dianggap sebagai subjek ya, sehingga disebut juga sebagai subjek pajak pengganti atas orang pribadi yang meninggal. Dan dia berakhir nanti ketika sudah ada ahli waris yang ya, mendapatkan warisan ya, atau warisannya sudah dibagi, maka berakhirlah status warisan ini sebagai subjek pajak, maka yang menjadi subjek pajak adalah ahli warisnya ya, yang sudah mendapatkan bagian dari warisan. Gitu ya teman-teman ya. Dan warisan sendiri itu bukan masuk ke dalam objek pajak sebenarnya. Jadi kalau orang mendapatkan warisan, dia tidak dianggap sebagai penghasilan yang dipajaki selama dapat dibuktikan bahwa itu hasil dari benar-benar dari warisan, tentunya berdasarkan bukti-bukti hukum ya, surat keterangan waris ya, akta waris atau sebagainya ya. Dan bagaimana dengan bentuk usaha tetap? Bentuk usaha tetap ini juga dapat saya katakan sebagai subjek pajak pengganti ya. Jadi sebenarnya bentuk usaha tetap ini merupakan subjek pajak luar negeri ya, yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Dan dia diperlakukan sebagai subjek pajak badan ya, makanya saya katakan sebagai subjek pajak pengganti ya. Karena di statusnya masih asing, perusahaan asing ya, atau orang asing, kebetulan dia berusaha berkegiatan di Indonesia, sehingga untuk memajakinya maka ditetapkan atau dia harus mendaftarkan dirinya sebagai bentuk usaha tetap ya. Kecuali kalau dia mendirikan badan di Indonesia ya, mendirikan PT, ya, mendirikan CV ya, sehingga ada entitas baru di negara Indonesia, maka dia menjadi subjek pajak badan ya, subjek badan. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, dia tetap harus mendaftarkan dirinya sebagai bentuk usaha tetap. Saya kira itu ya teman-teman, untuk kewajiban pendaftaran teman-teman harus lihat bagaimana statusnya ya, apakah dia subjek pajak dalam negeri, apakah dia subjek pajak luar negeri ya. Kemudian juga selain kewajiban untuk mendaftarkan diri kepada wajib pajak, juga di sini ada kewajiban untuk melaporkan usaha. Ya, ini kaitannya dengan undang-undang PPN, yaitu bagi wajib pajak pengusaha. Jadi hanya pengusaha saja ya. Pengusaha yang bagaimana? Pengusaha yang dikenai
pajak PPN ya. Wajib melaporkan usahanya ya pada kantor pajak ya, kantor Direktorat Jenderal Pajak, di mana di tempat tinggalnya, di tempat kedudukannya atau tempat kegiatan usaha dilakukan, dengan kata lain dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada dua syarat kewajiban pendaftaran NPWP untuk wajib pajak ya dalam negeri ya, atau ya dibagi menjadi 4 tadi kan, orang pribadi ya, kemudian badan ya, kemudian warisan yang belum terbagi, kemudian bentuk usaha tetap ya teman-teman. Kemudian kewajiban untuk mendaftarkan usahanya dalam hal ya pengusaha yang memiliki ya kegiatan yang terkena PPN ya. Memang di sini di peraturan pelaksanaannya dibatasi, yaitu hanya pengusaha yang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar. Tapi juga diberikan opsi, walaupun yang belum mencapai 4,8 miliar, dia dapat mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya, karena status pengusaha kena pajak ini status yang dianggap bonafit gitu ya sebagai seorang pengusaha, karena dia bisa ikut ke dalam tender-tender di pemerintahan ya teman-teman ya. Saya kira itu. Kemudian ada sanksi apabila tidak mendaftar ya. Sanksinya apa ya, teman-teman bisa lihat di materi yang akan saya bagikan, yaitu sanksinya dikenakan penerbitan NPWP ataupun pengukuhan PKP secara jabatan ya, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pendaftaran NPWP atau pendaftaran pengusaha kena pajak. Itu ya sanksinya. Nah, konsekuensi dari penetapan secara jabatan NPWP dan PKP ini ya, maka akan dihitung pajak-pajaknya ya secara mundur ya, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP ataupun PKP secara jabatan. Nanti bisa dihitung secara jabatan, karena kewajiban itu kan melekat secara material ya, yaitu dari peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi ya, kegiatan-kegiatan bisnis ya. Apabila NPWP saja tidak ada ya, bagaimana dia melakukan pembayaran pajak, bagaimana dia melakukan pelaporan pajak. Dan tentunya ini akan menjadi objek dari ya pemeriksaan ya, ketika ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan ataupun NPWP secara jabatan. Itu ya teman-teman ya. Kemudian NPWP juga dapat dilakukan penghapusan. Teman-teman bisa lihat di sini misalnya yang perusahaan wajib perusahaan badan yang yang menggabungkan usahanya, yang menghentikan kegiatan usahanya ya, atau sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif ya, maka dapat dilakukan penghapusan. Saya kira itu untuk penghapusan, pencabutan dan pengukuhan NPWP juga teman-teman bisa, pencabutan pengukuhan PKP juga bisa lihat di materi yang saya sampaikan. Yang terakhir sekali yaitu kewajiban untuk melaporkan untuk melaporkan SPT ya. Untuk apa SPT itu atau surat pemberitahuan? Yaitu ya untuk penghitungan dan juga ya pembayaran pajak ya. Kemudian juga untuk melaporkan objek pajak atau yang bukan objek pajak, untuk melaporkan harta dan kewajiban. Jadi SPT ini multifungsi ya, tidak hanya untuk melaporkan pajak saja, tapi juga untuk menghitung di dalamnya, juga untuk melaporkan objek dan bukan objek, juga untuk melakukan harta dan kewajiban ya. Mengenai harta dan kewajiban ini yang sangat penting sekali, karena nanti adanya penambahan harta ini bisa dianggap sebagai penambahan penghasilan ya, kalau kita tidak hati-hati di dalam melaporkan ya daftar harta kekayaan kita di dalam SPT ya. Jadi harus ya dilaporkan secara benar, lengkap dan jelas ya. Syarat-syaratnya teman-teman bisa lihat di materi ya. Kemudian harus ditandatangani, dan juga jangka waktu, batas waktunya harus diperhatikan untuk SPT massa ya, SPT orang pribadi dan SPT badan ya. Ada jangka waktunya. SPT massa paling lama tanggal 20 pada akhir masa pajak, SPT orang pribadi 3 bulan sesudah akhir tahun pajak, SPT PPH badan 4 bulan sesudah akhir tahun pajak ya. Kemudian ada pengecualian yang dapat diberikan, yaitu dengan menyampaikan pemberitahuan dulu kepada Direktur Jenderal Pajak ya, agar diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Ya kira itu. Kemudian terakhir sanksi ya, mengenai sanksi keterlambatan penyampaian SPT ya. Pertama akan dikenakan surat teguran dulu ya. Kemudian
ini sanksinya yaitu berupa tadi ya, denda ya. Sanksi administrasi berupa denda. Untuk SPT massa 500.000 ya, untuk SPT massa lainnya 100.000, untuk SPT massa PPN ya 500.000, untuk SPT tahunan badan 1 juta, dan untuk orang pribadi sanksinya adalah Rp100.000. Itu dikenakan sekali saja ya, dikenakan sekali saja. Walaupun terlambatnya 1 hari dengan terlambat ya 1 tahun itu sama saja. Kemudian ada penghapusan sanksi untuk yang telah meninggal ya, atau sudah tidak melakukan pekerjaan, atau yang sudah pindah tidak lagi bertempat tinggal di Indonesia, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di materi yang saya sampaikan ya. Baik, karena ini waktunya sudah habis, nanti teman-teman bisa baca. Yang paling penting ini ya, ada yang namanya pembetulan SPT ya, artinya dimungkinkan SPT tersebut dibetulkan ya, sampai dengan daluarsa penetapan ya, dan tidak dibatasi berapa kali pembetulannya ya. Kemudian ada sanksi ya, dikenai denda ya apabila kemudian pembetulan tersebut menimbulkan pajak kurang bayar ya. Dendanya kalau dulu 22%, sekarang sudah diperbaiki dengan sudah dikurangi, yaitu dengan bunga yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ya, bunga efektif ya. Kemudian di sini juga ada sanksi ketika melakukan pemberitahuan yang tidak benar, dikenakan sanksi di pasal 8 ayat di pasal 8 ya, teman-teman bisa lihat ya. Selain tadi sanksi 2%, apabila dalam proses pemeriksaan ya itu dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Kalau sudah diperiksa pembetulan itu tidak dapat dilakukan, tapi pembetulan di dalam proses pemeriksaan disebut dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ya. Jadi ini bisa dikenakan sanksi sampai dengan 150% ya, sanksi sampai dengan 150%, dan sekarang sudah didiskon ya, sudah dikurangi di Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya 100% saja ya. Baik, saya kira itu intinya apa? Intinya untuk pemberitahuan ini sebisa mungkin, secepat mungkin, kemudian sebenar mungkin gitu ya. Karena kalau sudah ada pemeriksaan baru kemudian dilakukan pembetulan ya, ini sudah tidak bisa lagi ya, bisa tapi dikenakan ya yang disebut dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, terkena sanksi 150%. Tapi bisa juga terkena sanksi yang 50% apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut tidak bersumber dari peristiwa pidana ya, yang pasal 8 ayat 5. Saya kira itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan ini. Sudah kita akhiri, nanti kita akan bertemu lagi sesudah UTS ya, yaitu di pertemuan ke-8. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.